Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Koni Saputra, NIM O02200055. Untuk tema hari ini adalah sejarah olahraga di Indonesia. Ada 8 sejarah olahraga di Indonesia, yaitu olahraga zaman prasejarah, olahraga masa kerajaan Nusantara, zaman hidup Buddha, zaman Islam, olahraga masa penjajahan, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan olahraga masa kemerdekaan. Pertama, kita akan membahas olahraga zaman prasejarah. Nah, pada masuknya itu kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara, suku Proto Melayu atau Melayu tua. Yang kedua, menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina, menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera, kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, Deutero Melayu atau disebut juga Melayu Muda. Ya, pada zaman prasejarah itu sebelumnya sudah pandai dalam menggunakan logam, mengolah tanah, serta menanam padi. Ya, sudah meletakkan membuat desa, masyarakat religius, dan pemujaan totem. Ya, di zaman tersebut itu sudah mengenal bentuk tarian merupakan isyarat dari totem. Dalam bermasyarakat, setiap orang harus mempertahankan kelangsungan hidup. Unsur jasmani sangat berpengaruh terhadap ini, ya, seperti gambar di samping itu, di mana tingkat keterampilan jasmani mencerminkan pendidikan yang nantinya setiap anak dipersiapkan untuk memiliki fisik yang kuat dalam menghadapi tantangan alam yang keras maupun kelompok-kelompok lain, ya, seperti bersangkutan dengan kelompok lain, ya, peperangan ataupun dalam menjaga diri. Ya, untuk di zaman tersebut mereka sudah pintar membuat senjata seperti lembing, busur dan anak panah, serta alat bandring, ya. Kalau tidak tahu bandring, ketapel. Semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi pula perlindungan generasi muda, dan semakin lama untuk melakukan kegiatan jasmani serta mempersiapkan generasi muda untuk bersosial. Dan yang kedua, kita akan membahas olahraga zaman Hindu. Untuk zaman Hindu masuk di Nusantara karena pedagang dari India. Pada dasarnya agama Hindu adalah karma atau perbuatan, samsara atau menjelma kembali, dan moksa atau pembebasan. Untuk reinkarnasi di agama Hindu, bahwa perbuatan manusia jelek, maka tingkat jelmaan menjadi rendah. Begitu sebaliknya. Dan selanjutnya yaitu bagaimana moksa, kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi, dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Ya, nanti akan saya perlihatkan gambar di samping, ya. Untuk selanjutnya yaitu manusia mempunyai bagian rohani dan jasmani, aliran Sakya, dan juga menganggap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Untuk membebaskan rohani yaitu dengan juga, sedang jasmani yaitu dengan latihan pernafasan. Nah, seperti gambar di samping ini, ya.
dan bertapa mempunyai arti penguasaan badan untuk menderita. Nah, untuk cara bertapa sendiri itu kita hanya duduk sila dan tangan di atas lutut ya, dan membuka untuk cara latihan pernafasan, dan mempunyai arti penguasaan badan untuk tahan menderita. Latihan jasmani dengan tarian dalam upacara yang berhubungan dengan agama. Ya, untuk selanjutnya yaitu zaman Buddha ya. Untuk ajaran Buddha dalam buku Tutur Sangyang Kamahayanikan, begitu pula badanmu jangan mendera diri, janganlah memandang kepada makanan yang enak. Peliharalah tubuhmu karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Ya, itu ya untuk artinya Tutur Sangyang Kamahayanikan. Bukti bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmani ya. Nah, untuk tujuan jasmani tersebut untuk menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Nah, usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kalangan Brahmana sedang kasta ksatria untuk kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, dan busur. Acara berkenaan dengan pendidikan jasmani yaitu memainkan senjata dengan seorang lawan atau musuh, kepandian memainkan senjata, membunuh binatang buas. Acara diadakan setahun sekali dengan hadiah penyerahan upeti oleh raja pada zaman tersebut. Ya, dan selanjutnya kita akan memasuki zaman Islam. Untuk zaman Islam tersebut, Islam dibawa di Nusantara oleh saudagar Gujarat India yang taat, menempati di Pantai Membaur dengan penduduk dan kelamaan mendekati pemimpin suku. Tujuan pendidikan masa ini yaitu pembinaan manusia yang sabar, taat kepada agama dan pemerintah. Tujuan pendidikan jasmani sangat terbatas pada mempertahankan diri dalam kelompok untuk menghadapi musuh. Pada abad 16 yang dimaksud musuh yaitu kaum kafir. Untuk pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencak silat, gesrek, debus, dan selainnya ya. Selain itu juga sebagai rekreasi seperti genjreng, rebana, dan lain-lain. Ya, di masa kerajaan tersebut ya, anak bangsawan dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama, dan penjas ditekankan pada keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, taktik, dan strategi perang. Ya, nanti akan saya perlihatkan untuk gambar-gambarnya di samping. Ya, untuk senjata antara lain tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan membahas tentang Pulau Jawa ya, yaitu Jawa Barat. Nah, di daerah Jawa Barat terdapat tarian Ujungan, yaitu permainan dimainkan setelah panen pada bulan purnama. Ya, seperti digambar di samping ya. Untuk permainan ditunjukkan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen, tepatnya di Sungai Cimanuk. Selanjutnya kita akan memasuki daerah Aceh. Nah, daerah Aceh, tarian heroik atau tarian Sudati.
Nah, tarian ini untuk cara memainkannya yaitu tepuk dada dan hentingkan jari menciptakan suasana menjadi satu. Meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis, agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Nah, seperti gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki Pulau Nias. Nah, Pulau Nias tersebut sudah terkenal ya, untuk kita sudah tahu, yaitu loncat Nias, yaitu melompati batu setinggi 2 meter. Seperti gambar di samping, seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu Nias yang setinggi 2 meter. Dan selanjutnya yaitu pencak silat. Pencak silat kembangan, yaitu sifat kesenian lebih menonjol. Pencak silat inti yang sifat keolahragaan, bela diri lebih menonjol meskipun segi keindahan tetap ada. Nah, untuk pencak silat tersebut abad 15 sampai 18 tidak semua orang mempelajari pencak silat yang diberikan kaum bangsawan dan raja. Kemudian menyebar ke pesantren dan guru agama. Ini di kalangan agamis karena pada masa itu para penganut agama Islam menderita tekanan akibat masuknya kaum penjajahan di tanah air. Nah, untuk tema selanjutnya yaitu kita akan memasuki olahraga masa penjajahan, yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang, dan olahraga masa kemerdekaan. Penjajahan Belanda ya, pada saat pedagang Eropa masuk Indonesia, dan Portugis pada tahun 1512 sampai di Ternate, dan Spanyol 1522 sampai di Maluku, dan Belanda 1596 di Banten. Nah, untuk di daerah kita sendiri, maksudnya untuk negara kita sendiri, Indonesia menolak terjadi perang pada tahun 1816 sampai 1942. Nah, pada saat zaman Belanda, mereka mengumpulkan pedagang Belanda, atau disebut juga VOC. Setelah bangkrut VOC, diambil alih pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian pendidikan rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar. Dampaknya para pemimpin agama yang membahayakan Belanda ditangkap dan dibuang ke tempat terasing. Pada zaman tersebut, pemerintah tidak menaruh perhatian kepada pendidikan jasmani. Dan sejak pendudukan Belanda, penjas sudah dilarang. Dan selanjutnya yaitu penjas baru ada pada akhir abad 19-an, dan sekolah anak-anak Eropa yang berkembang. Latihan jasmani yang diberikan ada 6, yaitu senam sistem Swedia, atletik, kasti, bola bakar, sepak bola, dan bola tangan. Nah, untuk senam sistem Swedia tahun 1916 oleh Dr. Min Kena, M.J. Jukan, dan Dr. Nieuwenhuis, masyarakat Indonesia tidak tertarik terhadap senam ini. Menjelang pada kedua latihan senam dengan desktop dan ring telah tersebar. Dan selanjutnya yaitu atletik, menarik bagi pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah. Cabangnya yaitu jalan, lari,
lempar dan lompat, pancar lomba Vikam, dan desa lomba Tinkam, atletik INA Harun Al Rashid, perlombaan tinggi, dan Mustar Saleh, pelempar lembing. Olahraga permainan anak SD yaitu kasti, bola bakar. Sekolah lanjutan pertama dan atas yaitu Mulo, SMP, AMS, HBS. Pendidikan menengah umum, HIK, Mosvia, dan paling diminati sepak bola dan bola tangan korfbal. Untuk permainan yang berkembang pada kalangan tertentu yaitu tenis lapangan dari kalangan bangsawan, sedang tenis meja dan basket orang Cina. Dan guru penjas awalnya menjadi guru penjas di sekolah Eropa ialah bintara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negara Belanda, sedang yang mengajar penjas di sekolah desa, sekolah kelas 1 dan HIS ialah lulusan guru HIK dan HKS. Mereka mendapat akte penjas setelah kursus 1,5 sampai 2 tahun. Sering dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan, muncul gerakan pemuda Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatran Bon, Yong Islami Tenbon, Perserikatan Masyarakat Betawi. Organisasi mengadakan Kongres 28 Oktober 1928. Hasil Sumpah Pemuda yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Lahir PSSI tanggal 29 April 1930, lahir Ikatan Olahraga Indonesia pertama yaitu PSSI. Lahir di Yogyakarta oleh IR Soeratin dengan anggota Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Pada tahun 1941, beberapa bulan sebelum penyerangan Jepang, PSSI terdiri 40 kota. Lahir Pelti dan Karangjang. 1936 Persatuan Lawn Tenis Indonesia berdiri, dan Semarang diketahui oleh Dr. Boentaran. Dan pada tahun 1940 Persatuan Bola Keranjang seluruh Indonesia, dan diketahui oleh pada Mr. Wesley di Jakarta. Olahraga zaman penjajahan Jepang yaitu pecah pada dua, Belanda menyerah dan oleh tentara Jepang. Pemerintah Jepang membentuk TAI-IKO dan KAI untuk menggantikan PSSI kembali. Dan olahraga yang dikenalkan zaman penjajahan Jepang yaitu PBB atau Kyoreng, senam atau Taiso, Kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang terdesak, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk badan organisasi baru dan gelora Gerakan Latihan Olahraga Rakyat dipimpin oleh Oto Iskandar-Dinata yang nantinya akan menjadi putra Pusat Tenaga Rakyat. Dan jago bulu tangkis zaman penjajahan Jepang seperti Sudirman, Basrul Jamal, Oi Hok Tujuan, Lim Soy Loi, dan Nafsiri. Terdapat kejuaraan bulu tangkis 8 Desember 1942 di Solo oleh Ketua Bagian Bulu Tangkis RMS John Drokusumo. Bulu tangkis diganti menjadi badminton.
dan kegiatan PLT menghilang dengan gugurnya Dr. Erpin dalam peperangan melawan Jepang. PLT tidak pernah ada kejuaraan dari tahun 1942 sampai 1950. Cabang judo dan baseball. Judo dan baseball digiatkan di sekolah awal kecabang berkembang di Indonesia. Organisasi tiap-tiap kecabang tidak terlalu berkembang dikarenakan orang sibuk bertahan hidup mencari kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia sudah cukup menderita. Yaitu terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.